Sahabat GKI, Shalom. Iya, kita berjumpa lagi di Sapaan Gembala. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Firmanda Tripermana dari GKI Sepanjang Sidoarjo. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini, dan pada akhirnya nanti kita akan mengakhirinya dengan doa, sebelumnya marilah kita mengambil saat hening sejenak. Ya, saudaraku sekalian, pada Sapaan Gembala 2 yang lalu, maksudnya ketika saya boleh melayani dalam 2 episode yang lalu, saya membahas tentang 2 kuliner yang berbeda. Satu diantaranya adalah tentang sambal tumpang, makanan khas daerah Boyolali dan sekitarnya. Yang kedua adalah soto. Dan yang ketiga, apakah masih setia dengan kuliner? Ya, masih dengan kuliner, yaitu sagu. Ya, betul, sagu. Saya ingin mengangkat sagu sebagai sebuah perenungan karena sagu itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan orang Indonesia, khususnya dalam hal sejarah. Kenapa? Dipercaya sebenarnya makanan pokok kita bukan nasi atau beras begitu ya, tapi sebenarnya adalah sagu. Sebelum adanya pertukaran perdagangan dunia, khususnya dengan India, sebenarnya sagu itu menjadi makanan pokok kita. Itulah kenapa ketika beras diolah menjadi nasi, orang Jawa pun menyebutnya sebagai sega, masih dekat dengan kata sagu. Orang Sunda menyebutnya dengan kata sangu, dekat dengan kata sagu. Daerah Cirebon ya, itu menyebutnya dengan kata sega, begitu ya. Dan saudara-saudara kita di Indonesia Timur itu akrab sekali dengan makanan dari berbahan dasar sagu. Nah, apakah hanya dengan sejarahnya? Bukan. Saya ingin mengangkat sebuah pepatah dari sebuah wilayah di Indonesia, khususnya dari Maluku. Ada pepatah dari Maluku yang berbunyi demikian: sagu salempeng patah dua. Sekali lagi, sagu salempeng patah dua. Bahkan ada dalam nyanyian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hidup orang basudara gandonge, sagu salempeng patah dua. Begitu kira-kira lagunya. Jangan diteruskan, suara saya jelek. Sagu salempeng patah dua itu artinya sagu yang hanya selempeng, yang tidak besar, itu pun dipatah dua, dibagi dua. Begitu maksudnya. Apa? Maksudnya adalah ajakan untuk berbagi meskipun hanya punya sedikit, tidak banyak. Sagunya cuma selempeng saja. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, inilah sagunya. Kecil nggak? Kecil. Kira-kira kalau makan segini kenyang nggak? Ini kalau dinikmati dengan kopi panas atau dengan susu panas gitu, enak sekali dicelup atau ya dimakan terpisah. Tapi pertanyaan saya, apakah kenyang? Saudaraku sekalian, makan satu lempeng sagu ini saja dimakan sendirian, kira-kira kenyang nggak? Saya yakin nggak kenyang. Saya sendiri harus mungkin bisa memakan 3 baru ya mulai agak kerasa di perut begitu ya. Tapi ini satu lempeng saja dipatah jadi 2. Berarti ada sebuah ajakan dalam pepatah ini, dalam nilai hidup orang Maluku, bahwa sebenarnya kita itu bisa membagi, kita bisa berbagi dengan sesama kita meskipun kita hanya memiliki sesuatu yang tidak banyak ataupun tidak besar. Karena memang demikianlah yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Kita tahu betul kisah ini dan saya tidak perlu mengupasnya begitu dalam. Tetapi melalui teks ini kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup berbagi dengan orang lain, meskipun kadang-kadang susah. Meskipun kadang-kadang kita sendiri rasa nggak cukup untuk kita makan sendiri. Saya punya sebuah pertanyaan. Apakah susah untuk berbagi ketika kita berkelimpahan? Mungkin ada di antara kita yang berkata bahwa kalau kita memberi, kita berbagi pas kita kelimpahan itu gampang, Pak. Oh, belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi berpikir, loh ini kan sedang saya tabung, sedang saya kumpulkan supaya semakin menjadi banyak untuk saya belikan sesuatu yang lebih besar. Ternyata ketika kita berkelimpahan,
itu bukan jaminan untuk kita bisa membagi. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita kurang itu mudah untuk kita berbagi? Ya mungkin di situ ada sebuah pemikiran bahwa loh, ini tak makan saja, barang sekecil aja ini kurang, apalagi tak bagikan. Ternyata memberi itu bukan seberapa banyak barang yang kita punya, bukan seberapa banyak sesuatu yang kita punya, tetapi seberapa berani kita membagikan itu. Seberapa besar cinta dalam hati kita untuk membagikannya. Ini mengingatkan kita tentang bagaimana hidup kita pasca pandemi yang tentunya bukan hal yang mudah. Untuk kita bisa membagikan yang mungkin untuk diri kita dan keluarga kita mungkin ya pas-pasan, bahkan bisa dikatakan kurang. Tapi apakah kita mau memberi, kita mau membagikan bagi yang lain, kita mau peduli terhadap yang lain, itu menjadi sebuah pertanyaan untuk setiap kita. Dan pada saat ini kita diajak merenungkan hal yang sangat sederhana tentang bagaimana kita memberi. Sagu salempeng patah dua. Tidak pernah sebuah sagu ini dibuat dalam panjang yang 1 meter atau 2 meter untuk dimakan. Enggak pernah, ya cukup dibuat segini. Tetapi pepatahnya itu sangat sederhana. Sesuatu yang kecil saja kita diajak untuk berani hidup berbagi. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah cerita, bahwa dulu ketika kuliah saya pernah seperti KKN begitu ya. Seperti KKN di sebuah wilayah di desa, tepatnya di Gunung Kidul. Itu kami hidup di rumah salah seorang warga yang hidupnya juga pas-pasan, bahkan cenderung berkekurangan sebenarnya. Tapi kami diajak hidup di sana, ikut makan, istirahat di sana, bermalam di sana beberapa hari, dan ikut merasakan kehidupan di sana. Tetapi ketika kami sudah lulus, saya putuskan dengan beberapa teman yang alumni dari si ibu ini, dari rumah yang kami tempati itu, kami membawakan oleh-oleh. Kami bawakan oleh-oleh sebuah roti dari Jogja, begitu, dari kota Jogja, yang kami urunan, maklum ya, waktu itu anak-anak kuliah yang duitnya belum kuat untuk beli sesuatu oleh-oleh yang banyak, cukup beli 1 roti saja. Kami bawakan ke ibu itu dengan harapan roti itu bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Singkat cerita, ketika kami datang, kami sampai di sana, kami berikan itu sebagai oleh-oleh. Yang dilakukan oleh ibu itu di luar dugaan kami. Ibu itu langsung memotong-motong roti yang kami bawakan, kemudian membungkusnya dengan daun pisang, dibungkus kira-kira 3 potong, kemudian jadi kira-kira 5 bungkus atau 6 bungkus. Kemudian itu dibawa, dan baru saya tanya, loh Bu, mau dibawa kemana? Gitu. Ternyata ibu itu bilang, ya ini mau saya bagikan tetangga-tetangga Pak. Dan ibu itu ya benar hanya kebagian 3 potong dan sama. Kami kemudian hanya saling menoleh dan berpikir ya memang itulah gaya hidupnya. Sebenarnya setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya bawaan untuk boleh saling hidup berbagi dan memberi. Meskipun jumlah yang kita miliki juga tidak banyak. Tetapi kita tahu justru terkadang kehidupan itu bisa berlanjut, kehidupan itu bisa bersambung ketika ada pemberian dari seseorang kepada orang yang lain. Untuk itu biarlah kita mau untuk berbagi, punya cinta untuk memberi. Selamat membagikan apa yang kita punya. Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketika saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami harus senantiasa hidup berbagi. Bahwa sagu yang hanya selempeng, yang hanya kecil saja, bahkan kami diajak untuk membagikannya. Bukan dari kelimpahan kami, bukan dari kekurangan kami, tapi dari bagaimana kami memiliki cinta dalam diri kami untuk membagikan sesuatu. Biarkanlah kami tidak menjadi orang-orang yang pelit. Biarkanlah kami tidak menjadi orang yang selalu berhitung dengan angka dan nominal. Tetapi biarkanlah kami mampu membagikan, karena kami tahu terlebih dahulu Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari dan sepanjang hidup, karena kami percaya Engkaulah Sang Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami yang kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada sapaan gembala yang mendatang. Sampai jumpa dalam bahasan kuliner yang lain. Tuhan memberkati.